Ini kisah saat Rasulullah memasuki Madinah. Rasulullah itu pergi dari Kuba itu hari Kamis ya, mulai berjalan memasuki Madinah itu hari Jumat. Seusai sholat Jumat, Rasulullah pun memasuki Madinah. Sejak hari itulah Yastrib dinamakan Madinatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi disingkat dengan Madinah saja. Nah, ini adalah hari yang sangat bersejarah. Semua rumah, jalan ramai dengan takbir tahmid ya, sementara anak-anak gadis mereka mendendangkan bait-bait syair dengan senang dan gembira. Ini syairnya. Purnama telah terbit di atas kami dari arah Saniyatul Wada. Kita wajib mengucap syukur dengan doa kepada Allah semata. Wahai orang yang diutus kepada kami, kau datang membawa urusan yang ditaati. Sekalipun itu adalah syair-syair ya, syair ungkapan hati orang-orang Madinah. Sekalipun orang Ansor itu bukan orang yang sangat kaya, tetapi setiap orang Ansor berharap bahwa Rasulullah itu bisa singgah ke rumahnya, mereka bisa menjamu Rasulullah. Jadi tak ada satu rumah pun yang dilalui oleh Rasulullah itu orang yang memiliki rumah itu pasti memegang tali onta Rasulullah supaya berhenti di sana kayak gitu ya. Dipegang? Iya kan, supaya Rasulullah mau berhenti di rumahnya, mau duduk dulu, singgah dulu, makan suguhan mereka dulu, baru pergi kembali. Lalu Rasulullah bersabda, berilah jalan kepada onta ini, karena ia adalah onta yang sudah diperintah. Jadi onta itu sudah diperintahkan Allah di mana dia akan berhenti, maka disitulah Rasulullah akan berhenti. Onta beliau terus saja berjalan hingga di suatu tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, artinya masjidnya Nabi. Nabawi itu Nabi ya. Di tempat inilah onta itu menderum dia. Lalu Rasulullah tidak turun dari punggungnya. Onta itu berdiri lagi, berjalan beberapa langkah, menolehkan kepala, lalu kembali lagi menderum di tempat semula. Jadi tidak langsung menderum lama, enggak ya. Dia menderum, kemudian berdiri lagi sambil noleh-noleh kayak gitu ya. Baru kemudian Rasulullah turun dari punggung onta itu, dan tempat itu berada di Bani An-Najjar yang masih terhitung paman-paman beliau. Berkat taufik, ya maksudnya masih ada hubungan keluarga Bani An-Najjar ini dengan Rasulullah ya. Berkat taufik Allah, beliau lebih senang tinggal di tempat paman-pamannya. Dengan begitu beliau bisa memuliakan mereka. Semua orang berbicara kasak-kusuk tentang Rasulullah ya, yang akan singgah ke rumah mereka. Maka Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil pelana ontanya lalu memasukkannya ke dalam rumah. Lihat ini, Rasulullah bersabda, seorang itu berserta pelananya. Sementara Asad bin Zurarah datang sambil memegang pelana supaya Rasulullah tidak pergi. Sengaja Abu Ayyub Al-Ansari ini, jadi diambilnya pelana. Jadi kan Rasulullah ada kemana-mana kan, tidak bisa nak duduk di punggung unta itu lagi kan. Nah itu. Nah sementara Asad bin Zurarah tadi memegang tali kengkang onta. Tadi pelana diambil oleh Abu Ayyub Al-Ansari, tali kengkangnya dipegang oleh Asad bin Zurarah. Coba itu ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas disebutkan, Rasulullah bertanya, siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya? Abu Ayyub tadi menjawab, aku wahai Rasulullah, itu rumahku dan itu pintunya. Maka beliau pun beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa digunakan untuk istirahat siang.
Saat itu beliau bersabda, orang-orang yang berada pada barokah Allah. Jadi dapat doa dari Rasulullah. Abu Ayyub tadi, Abu Ayyub Al-Ansari itu, yaitu keberkahan Allah untuk dia. Selang beberapa hari kemudian, istri beliau Saudah, kedua putri beliau Fatimah, Ummu Kulsum tiba pula di Madinah bersama Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar, dan seluruh keluarga Abu Bakar. Termasuk juga Aisyah, keluarga Abu Bakar, ya kan? Nah, jadi keluarga Abu Bakar itu semuanya hijrah. Sementara Zainab putri Rasulullah masih bersama suaminya Abul As di Mekah. Zainab belum bisa hijrah ya. Dia baru bisa hijrah setelah perang Badar. Aisyah berkata, tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal merintih kesakitan. Aku segera menemui keduanya dan bertanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Siapa yang ayah tuh anaknya Bilal? Ini Aisyah yang bertanya kepada Bilal dan Abu Bakar ya. Nah, biasanya jika Abu Bakar terkena demam, maka dia menjawab dengan sebuah syair. Jadi pada saat itu Abu Bakar itu sedang demam. Jadi ditanyalah sama Aisyah ya. Biasanya Abu Bakar terkena demam, ia akan menjawab dengan sebuah syair. Menjawabnya dengan sebuah syair. Iya kan, berarti halus banget ini perasaan Abu Bakar itu ya. Dia tidak ingin membuat anak-anaknya menjadi sedih ya. Kala pagi setiap orang bisa berkumpul dengan keluarga, namun kematian lebih dekat daripada tali terompahnya. Ini kata syair Abu Bakar. Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah dan mengabarkan keadaan Abu Bakar dan Bilal itu. Maka beliau bersabda, Apa Bilal? iya, Bilal juga lagi sakit. Nah, lalu Rasulullah bersabda, ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah ini seperti cinta kami kepada Mekah, atau bahkan lebih banyak lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah, berkahilah ukuran dan timbangannya, singkirkanlah sakit demamnya, dan sisakanlah air padanya. Sisakan air padanya itu untuk Madinah tadi, dikasih dikasih keberkahan air ya. Begitulah bagian kehidupan Rasulullah yang menandakan berakhirnya satu separuh dakwah ya, separuh dakwah, yaitu periode di Mekah. Periode di Mekah berakhir, sekarang periode di Madinah.